Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-9 dari syarah kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki bab mufsidatis shalah. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu mufsidatis sholati wa makruhatiha. Bab hal-hal yang membatalkan salat dan hal-hal yang memakruhkan salat. Ya. Ini pelengkap dari pembahasan terkait dengan salat. Setelah kita mengetahui bagaimana syarat-syarat salat, kemudian tuntunan dan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pelaksanaan salat itu dengan menguraikan rukun-rukun, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Maka Syekh rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan salat dan hal-hal yang memakruhkan salat. Di sini beliau menguraikan beberapa pembahasan. Ya. Kita garis bawahi 3 hal. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan salat. Kata beliau, wa tabtulus salatu, dan membatalkan salat. Ya. Beliau terangkan dan kemudian beliau rinci pembatal-pembatal salat tersebut. Di pembahasan yang pertama ini beliau tekankan bahwa salat itu mungkin saja menjadi batal apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keabsahan salat. Ya. Kemudian beliau merinci tentang pembatal-pembatal salat. Kata beliau, tabtul salatu, salat menjadi batal bitarki ruknin, dengan meninggalkan rukun, au syartin, atau meninggalkan syarat syahnya salat, wa huwa yaqdiru alaihi, sedang dia mampu untuk melaksanakannya. Ya. Amdan, dalam keadaan sengaja, au sahwan, atau dalam keadaan lupa, au jahlan, atau dalam keadaan jahil, idza lam ya'ti bihi, apabila dia tidak mendatangkan dengannya. Baik, ini pembatal yang pertama, meninggalkan rukun atau syarat padahal mampu melakukannya. Jadi syaratkan dia punya kemampuan. Kalau dia meninggalkan rukun atau syarat karena tidak ada kemampuan, maka ini lain lagi masalahnya. Hal yang di luar kemampuannya. Ya. Dikata seorang berada di tengah malam gelap gulita dan dia tidak bisa menentukan di mana arah kiblat, lalu dia berijtihad, ternyata nampak bahwa ia salat tidak menghadap ke kiblat, maka ini tidak membatalkan salatnya, sebab di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Menghadap kiblat betul syarat salat, tapi di keadaan yang saya sebutkan tadi
Itu keadaan di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Demikian pula apabila seseorang karena dia sakit, dia tidak mampu sholat berdiri. Dia sholat duduk atau di atas perahu karena khawatir tenggelam perahunya atau khawatir mendapat bahaya, dia sholat dalam keadaan duduk. Maka sholatnya syah. Karena dia tidak mampu berdiri, tidak mampu menegakkan rukun tersebut. Karena itu ucapan penulis di sini, wa huwa yaqdiru alaihi, dan dia mampu. Ini apa? Adalah ukuran. Ya, dan dia adalah sebuah kaidah dalam pembahasan fikih. Dan Syekh rahimahullah telah menyebutkan hal ini di dalam Manzumah beliau Al-Qawaid Fiqhiyah. Kata beliau, wala wajibun bila iqtidari, dan tidak ada kewajiban tanpa ada kemampuan. Ya. Disyaratkan harus ada kemampuan. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga Allah firman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Amdan, dia meninggalkan rukun atau syarat secara sengaja. Ya, kalau dia tinggalkan secara sengaja dan dia mampu, maka batallah sholatnya. Iya. Jadi kalau sengaja batal sholatnya. Au sahwan, au jahlan. Atau dia tinggalkan karena lupa atau karena jahil. Karena lupa atau karena jahil. Idza lam ya'ti bihi, dan dia tidak mendatangkannya. Ya, dia lupa ruku. Namun setelah dia ingat, dia tidak mendatangkan apa yang dia lupa. Dia ulangi. Maka ini membatalkan sholatnya. Ya, demikian pula kalau dia jahil kan suatu, setelah dia mendapatkan ilmu lalu dia tidak mendatangkannya, maka itu membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua dari yang membatalkan sholat adalah meninggalkan kewajiban secara sengaja. Kata beliau, wa bitarki wajibin amdan, dan dengan meninggalkan kewajiban amdan secara sengaja. Ya. Ini juga membatalkan sholat. Kalau ada kewajiban dari wajibat as-shalah yang 8 yang telah kita sebutkan, dia tinggalkan dengan sengaja, maka ini membatalkan sholatnya. Adapun kalau tidak sengaja, tidak membatalkan sholat, cukup dia sempurnakan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Baik, kemudian yang ketiga dari pembatal sholat, sengaja berbicara. Syekh berkata, wabil kalami amdan, dan dia sengaja berbicara. Ya. Karena di dalam hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, diterangkan tentang firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dengan qanitin. Kata beliau, fa amarana atau fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintah untuk diam dan kami dilarang berbicara. Kami dilarang berbicara. Ya, maka siapa yang berbicara berarti dia melanggar larangan. Dia melanggar larangan. Wa nahyu yaqtadi al-fasad. Dan larangan menunjukkan batalnya amalan kalau dilanggar. Ya. Maka berbicara dengan sengaja ini membatalkan salat. Adapun kalau dia berbicara tidak sengaja, ya, atau dia jahil akan hukumnya, atau dia berbicara karena darurat, maka ini lain lagi masalahnya. Jelas ya? Lain lagi masalahnya. Nah, Muayyah bin Hakam As-Sulami dalam kisah beliau masyhur
riwayat Muslim. Ya. Beliau berbicara waktu itu dalam salat. Beliau berkata, "Wa thaqla Umayyah, ma sya'nukum tanzuruna ilayya?" Kenapa kalian melihat kepadaku? Dia berbicara. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya dan mengajarkan kepada Muawiyah bin Hakam, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak pantas ada di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Salat itu hanya ada di dalamnya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Ya, maka ini larangan yang ketiga atau pembatal salat yang ketiga, sengaja berbicara. Ya. Demikian pula kalau misalnya di keadaan darurat, seorang menegur imam. Ya, imamnya salah. Namun sang imam tidak mengetahui apa yang keliru darinya. Ya. Dia tidak tahu apa yang keliru darinya. Dan imamnya tetap duduk. Ya. Tidak bergerak. Maka tahapan yang dilakukan oleh seorang makmum, yang pertama dia ingatkan imam tersebut dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Jelas ya? Misalnya dia lupa sujud, ya, diambil ayat fasjudu lillah misalnya, sujudlah karena Allah. Iya. Tadi dia lupa ruku misalnya, maka dia baca warka'u dan rukulah supaya ingat siapa imamnya. Atau dia lupa berdiri misalnya, maka diingatkan dengan ayat qumu lillahi qanitin. Jelas ya? Qumu lillahi qanitin. Ya. Kalau terjadi keadaan sang imam sudah tidak mengerti apa yang dibilang oleh makmum, dia juga bingung apa yang akan dia lakukan. Ya, tentunya ini keadaan tidak mungkin dibiarkan. Ya. Dan tidak mungkin imamnya dan makmum ya posisinya duduk terus sampai keluar waktu salat. Ya kan? Ya. Maka kalau dia ingin menegurnya dengan bahasa yang dia pahami, boleh saja sesuai dengan apa? Keperluan, sesuai dengan keperluan. Jelas ya? Dan ini diambil dalil oleh para ulama walaupun kejadiannya di luar salat dengan kejadian Dzul Yadain. Sebab apa kejadian Nabi lupa kemudian didatangi oleh Dzul Yadain. Terjadi pembicaraan antara Nabi dan Dzul Yadain. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara yang membatalkan, beliau sebutkan wabil qahqaha. Ya. Dia sengaja berdaham. Ya. Itu dia mengisyaratkan dengan suara. Kita misalnya ada orang lewat, ya. Jelas ya? Nah, itu. Qahqaha. Ya. Dan Ibnu Hazm menukil kesepakatan tentang hal ini bahwa berdaham itu disepakati oleh para ulama membatalkan salat. Membatalkan salat. Kenapa dikatakan membatalkan? Sebab dia ada bentuk berbicara di dalamnya. Iya. Jelas ya? Ini bahasanya sekarang kita sengaja. Ya, kalau misalnya seorang ada yang di lehernya misalnya mengganjal, ya, kemudian dia berdaham karena hal tersebut, maka ini tidak ada masalah. Ya. Kemudian kata beliau, yang kelima dari pembatal salat, bergerak yang banyak atau berturut-turut tanpa ada keharusan. Ya, kata Syekh rahimahullah, wa bil harakatil katsirati urfan.
Demikian pula yang membatalkan salat dengan harokat yang banyak secara urf. Ya. Jelas ya? Dia bergerak banyak sekali gerakannya. Maksudnya gerakan di luar salat. Ya. Dia ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Ya. Maka bergerak yang banyak ini secara urf ini membatalkan salat. Jadi berbanyak. Ketentuannya gerakannya banyak secara urf. Kemudian al-mutawaliyah. Gerakan yang berturut-turut. Ya. Lighairi darurah. Tanpa ada kemestian, tidak ada keharusan. Ya, kalau ada keperluan lain lagi. Kalau dia ada keperluan, ya, maka tidak ada masalah bergerak. Kalau memang ada keperluan, ya. Karena Nabi SAW beliau pernah sholat dan menggendong cucunya. Ya. Apabila beliau sujud, maka beliau letakkan cucunya. Ya, beliau sempurnakan sujudnya. Begitu beliau berdiri, beliau kembali menggendong cucunya. Dan juga telah syah dari Nabi SAW, beliau memberi contoh salat di atas mimbar. Memberi contoh salat di atas mimbar. Ya. Kalau beliau akan sujud, beliau turun dari mimbar, kemudian sujud di bawah. Setelah selesai sujud, maka beliau naik lagi di atas mimbar. Dan salatnya beliau di atas mimbar ini pengajaran, memberi contoh pada sahabat dan bagaimana kaifiat salat. Jelas ya? Ya, karena itu sekarang ini jangan ada yang berkata, oh dari sunnah salat di atas mimbar. Maka imam kadang-kadang salat di atas mimbar. Ini keliru ya. Sebab Nabi memberikan tuntunan dan contoh. Kalau diperlukan memberi contoh, tidak ada masalah. Seorang yang menjadi panutan atau menjadi imam, dia salat di atas mimbar. Ya. Yang jelas sisi pendalilan kita dari hadits yang saya sebutkan, ada gerakan-gerakan dari Rasulullah SAW, tapi gerakan tersebut gerakan yang diperlukan. Demikian pula pernah beliau salat, kemudian ada anjing hitam yang mau berlalu depan beliau. Maka beliau pun berlomba. Ya, dengan anjing hitam ini, beliau segera maju ke depan, mendekati sutrah beliau, agar supaya anjing hitamnya lewat di belakang beliau. Jelas ya? Sebab kalau lewat di depan beliau, itu akan memutuskan salat beliau. Maka beliau bergerak ke depan. Dan ini keperluan gerakan, ada keperluan. Jelas ya? Gerakan ada keperluan. Iya. Maka gerakan-gerakan itu tidak ada masalah. Kalau ada keperluan. Tapi gerakan yang banyak tidak ada perlunya. Maka ini bisa membatalkan salatnya. Ukurannya apa? Gerakan yang banyak itu ukuran secara urf. Ini diukur oleh Syekh secara urf. Ya, tidak ada ukuran dengan batasannya 3 kali bergerak. Siapa yang bergerak 3 kali maka batal salatnya. Ya, tidak ada ukuran 3 kali ya. Seperti yang kadang kita dengarkan di sebagian masyarakat. Ya. Tidak ada ukuran 3 kali. Tidak ada batasan 3 kali. Kembali kepada kebiasaan. Di antara pembahasan juga yang kadang perlu kita ketahui tentang melangkah maju menuju kepada sutrah. Melangkah maju menuju kepada apa? Kepada sutrah. Seorang yang salat disyariatkan dia salat itu menghadap ke mana? Ke sutrah, ke penghalang atau sesuatu yang menjadi tirai untuknya, pembatas untuknya antara dia dan antara orang yang berlalu lalang. Dan sutra itu mungkin dari tembok, mungkin dari sesuatu yang dia pasang di depannya, ya, sehingga menjadi sutra antara dia dan orang yang berlalu lalang tidak melewati tempat dia sholat. Jelas ya? Mendekat ke sutra ini adalah hal yang disyariatkan, ya. Dan Nabi memerintah untuk mendekat kepada sutra.
Jelas? Namun di sini yang perlu saya berikan catatan bahwa mendekat kepada sutra dalam kebanyakan nas hadis itu bagi siapa yang mulai salat, bagi siapa yang akan memulai salatnya. Jadi belum salat, dia akan mulai dia mendekat ke sutra. Kemudian dia salat. Ya. Jelas? Kalau di dalam salatnya sutranya misalnya pindah, apakah dia juga melangkah ke depan, melangkah maju? Ya. Jelas ya? Apakah ini juga masuk dalam kewajiban sehingga orang wajib melangkah ke depan? Ya, ini letak perbedaan pendapat para ulama di dalam memahaminya. Ya. Ada yang mengatakan dia tetap disyariatkan maju, dan ada yang mengatakan bahwa perintah mendekat itu di awal dia sholat. Adapun di pertengahan sholat, ya sudah lepas kewajibannya. Apabila sutranya pergi atau hilang, ya jelas ya. Maka bagi siapa yang memandang dia boleh berjalan, maka dia hanya melangkah di batasan yang diizinkan saja. Adapun kalau dia melangkah, misalnya dia sholat di belakang sana, sutranya pergi semua, dia jalan ke depan sampai ke depan tiang, wah ini bukan lagi orang sholat, namanya orang melangkah sudah, orang berjalan. Jelas ya? Nah itu membatalkan sholat. Tapi kalau melangkah sedikit, 2-3 langkah, ya itu tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian juga saya ingatkan kepada ikhwah, ini pembahasan seperti yang mendengarkan tadi, ada kemungkinan di dalam masalah melangkahnya ini di tengah sholat, disyariatkan atau tidak. Dan ini diperhatikan kadang di masyarakat umum, ya itu adalah hal yang sangat aneh sekali. Ya, bahkan diketahui di madhab Syafi'iyah di Indonesia, melangkah gerakan itu cuma 3 kali saja. Gerakan itu cuma 3 kali saja. Karena itu ya dihindari hal-hal yang kadang seseorang menjadi sebab ya terjadinya masalah, yang menjadi sorotan dan selainnya, ya dihindari. Kalau memang dalil yang mengandung kemungkinan, ya dalil mengandung kemungkinan, dia bukan di dalam masalah-masalah prinsipil. Ya, baik. Selesai sudah pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat. Ya. Baik, masih ada lanjutan sedikit ya dari ucapan penulis. Kata beliau, li'annahu fil awwali taraka ma la tatimmu al-ibadatu illa bih, wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha. Ya. Karena dia di dalam kenapa dikatakan batal dengan 5 pembahasan ini? Sekarang disebutkan 5 pembatal salat ya. Kenapa dikatakan batal? Adapun pembatal yang pertama, dia meninggalkan rukun atau kewajiban. Dia dikatakan membatalkan salat karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak syah ibadah atau tidak sempurna ibadah kecuali dengan itu. Ya, kemudian yang lainnya, ya. Jadi yang pertama dan kedua itu dilarang kalau di catatan modul kita ya, yang masuk dalam rukun dan kewajiban. Kalau ditinggalkan membatalkan karena ibadah tidak sempurna kecuali dengan itu. Adapun yang lainnya dari berbicara, berdaham, bergerak tanpa keperluan, ini dikatakan membatalkan salat. Kenapa? Fa'ala ma yunha anhu fiha, karena dia melakukan apa yang dia dilarang di dalamnya. Ya. Apa yang dia dilarang di dalamnya. Sedangkan kaidahnya sebagaimana telah kita maklumi, an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan menunjukkan rusaknya amalan tersebut. Selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga, hal-hal yang memakruhkan salat. Ya. Kata beliau yang memakruhkan salat, yang pertama, kata beliau wa yukrahu al-iltifatu fi shalah, dan makruh menoleh di dalam salat. Ya. Kenapa makruh? Apa dalilnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah, faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abd. Rawahul Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menoleh di dalam salat.
Maka beliau berkata, menoleh dalam salat itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya hamba. Ya. Jadi siapa yang menoleh, maka dia telah apa? Dicuri sebagian salatnya oleh syaitan. Ya. Dan ini menunjukkan makna makruhnya. Nah, dan yang dimaksud dengan menoleh, ya, dia menggerakkan kepalanya dan menoleh ke arah. Dan dimaksud dengan menoleh, ada gerakan kepala. Adapun kalau matanya yang kepalanya tetap ke depan, cuman pandangan matanya yang melihat ke sampingnya, ini namanya mencuri pandang. Dengan seperti ini tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah kalau dia perlukan. Ya, misalnya dia melihat, ya hanya sejarak apa yang bisa dilihat dengan matanya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ya dalil tentang hal ini adalah hadits Ka'ab bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau diperintah oleh Nabi untuk diboikot, maka beliau apabila datang, beliau memperhatikan Rasulullah. Ya. Dan beliau memperhatikan kalau beliau sholat, maka beliau menoleh kepada Nabi, apakah Nabi menoleh kepadanya atau tidak. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini ikrar dari Nabi SAW menunjukkan itu tidak dilarang. Hanya sebatas dia melihat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukrahu al-abath. Dan makruh dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Ini banyak sekali dalam sholat. Ada yang kalau sholat ngutil terus. Ya. Ya. Ada yang sholat telunjuknya nggak bisa diam, telinganya terus. Ya. Ini adalah hal yang perbuatan yang sia-sia ditinggalkan. Ya. Jelas ya, ini memakruhkan salatnya. Memakruhkan salatnya. Dan harus diketahui bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna fi salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Ya, hendaknya dia sibuk dengan hal tersebut. Ya. Jelas ya? Nah. Ya. Dan kita di masa ini diuji ya, bersama dengan perkembangan ya suara-suara handphone. Ya. Maka ini hal yang paling penting untuk diperhatikan terkait dengan ahkam salat. Ya. Terkait dengan ahkam salat. Siapa yang membawa handphone, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, jangan mengganggu orang lain yang berada di masjid. Ya, dengan suaranya. Jelas ya? Kalau dia lupa, misalnya handphonenya bersuara, maka dia matikan saja sesuai dengan keperluan. Jelas ya? Dia matikan, tidak ada masalah. Daripada dia mengganggu orang lain, maka dia matikan. Itu adalah gerakan yang diizinkan karena ada keperluan. Ya. Tapi kalau dia bawa handphone, bunyi handphonenya, dia periksa, dia lihat siapa yang ngebel. Ya. Setelah itu dia masukkan lagi. Ini orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya. Jelas ya? Kemudian di antara hal yang makruh disebutkan oleh Syekh di sini, kata beliau rahimahullah, wa wada'ul yadi 'alal khasirah. Ya. Dan dia meletakkan tangannya di atas khasirahnya. Dia meletakkan tangan di atas khasirah. Ya. Yang dimaksud dengan khasirah adalah tulang pertengahan yang berada di rusuk seseorang.
Jadi dia letakkan tangannya di situ, di kanan sini atau di kiri. Itu artinya diletakkan di atas khafirah. Ya, dan yang seperti ini adalah kaifiyat salat yang dilarang. Kaifiyat salat yang dilarang. Telah syah dari hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu melakukan salat dalam keadaan ikhtisar. Ya. Dalam keadaan ikhtisar. Yaitu dia meletakkan tangannya di atas tulang rusuknya. Jelas ya? Baik. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Meletakkan ya, tangan di atas khasirah. Di atas tulang rusuk. Kemudian yang keempat, hal yang makruh yang keempat adalah wa tashbiqul asabi'. Ya, menghilangkan jari jemari. Nah, tashbiqul asabi'. Ya. Di dalam salat, ya seseorang tidak boleh menghilangkan jari jemarinya seperti ini pada saat dia salat. Jelas ya? Ya. Ini adalah hal yang dilarang. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadits dari Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan selainnya. Sebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yashbakanna baina asabi'ihi, fa innahu fi shalah." Apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia perbaiki wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, maka jangan sekali-sekali dia silangkan jari jemarinya. Ya, sebab dia sedang dalam salat. Jadi kalau keluar ke masjid saja untuk mendatangi salat, dilarang menyilangkan jari jemari, apalagi kalau dia di dalam salat. Dia lebih dilarang. Jelas ya? Ya. Baik. Ini tentang menyilangkan jari jemari. Ya. Adapun setelah sholat tidak ada masalah. Kalau misalnya setelah sholat orang menyilangkan jari jemarinya tidak ada masalah. Tapi kalau dia menunggu sholat, ya, maka jangan dia menyilangkan jari jemarinya kalau dia menunggu sholat. Jelas ya? Ya, kalau setelah sholat tidak ada masalah. Bahkan Nabi pernah memberi contoh di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Sungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Lalu beliau memberi contoh bagaimana seorang mukmin itu. Beliau silangkan jari jemarinya. Jelas ya? Beliau memberi contoh eratnya seorang mukmin itu hubungannya. Iya. Maka ini kondisi dan keadaannya. Iya. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam, ya, perhatian syariat kita menjaga seorang itu untuk khusyuk dan dia berada di kondisi yang betul-betul dia siap untuk melakukan salat. Baik. Kemudian yang ke berapa? Kemudian yang kelima. Yang kelima nggak ditulis di diktatnya. Di modulnya nggak ditulis. Ya, saya juga lupa kemarin. Sebenarnya kemarin tidak ditulisnya itu karena saya pikirkan apa kalimat yang cocok dalam bahasa Indonesianya. Ya, tapi setelah diedit akhirnya dilupa dimasukkan. Yang kelima di sini disebutkan oleh Syekh wa farqa'atuha, dan makruh di farqa'. Ya, farqa' itu apa, jari jemari ini dibunyikan tulang-tulangnya. Ya, itu farqa'. Nah, kira-kira apa bagusnya bahasa Indonesianya? Hah? Paham ya? Ya, lebih antum sudah paham, selesai. Ya. Itu dimaksud dengan farqa'atuha. Nah, sebab ini adalah ya hal yang mengganggu di dalam salat dan juga mengganggu orang yang
ya berada di sampingnya, ya maka dia adalah hal yang makruh. Ya, ada hadits-hadits khusus menjelaskan tentang hal ini dari Nabi, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya, hanya dihasankan oleh Syekh Al-Albani mauquf dari Ibnu Abbas. Mauquf dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengingkari ada orang yang melakukan hal itu di dalam salat. Ya, dan ini pengingkaran dari sahabat, tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Ya. Dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan umum dalam etika salat, maka ini adalah hal yang kuat. Pelarangan atau hal yang memakruhkan yang patut dianggap dan dipertimbangkan. Kemudian berikutnya dari hal yang memakruhkan dalam salat adalah duduk iqa. Ya, duduk iqa disebutkan di sini, kata beliau, wa ayyajlisa fiha muq'iyan ka iqa'il kalbi. Dia duduk iqa di dalamnya, di dalam salat seperti iqa'nya kambing. Iqa'nya anjing. Ya. Iqa anjing. Jelas ya? Iqa itu punya dua penafsiran di kalangan para ulama. Dan ada dua penjelasan iqa. Satu di hadits ini, ada satu di hadits lain. Satu disyariatkan, satu makruh seperti dalam hadits ini. Jelas ya? Yang disyariatkan sudah kita bahas di pembahasan kaifiyat salat kemarin. Di mana disyariatkan iqa? Diduduk antara dua sujud. Bagaimana kaifiyatnya? Dia tancapkan kedua kakinya, ya, kemudian dia duduk di atasnya. Jelas ya? Ini duduk iqa. Jelas sampai sini? Ya, perlu diberi contoh atau tidak? Kalau perlu diberi contoh nanti saya ada ikhwan naik ke sini. Atau naik ke atas ini memberi contoh. Jadi kedua kaki itu, ya, kalau ingin dilekatkan, ditempelkan, apa apa, yang ditancapkan. Kemudian dia duduk di atas kedua kaki ini. Jelas ya? Yang disebut dengan iqa. Ini disyariatkan. Adapun iqa yang dibahas oleh penulis di sini, ini iqa jenis yang dilarang. Caranya bagaimana? Dia tancapkan kedua kakinya, dia renggangkan, kemudian pantatnya langsung menyentuh bumi. Ya, ini dilarang. Sebab ini menyerupai duduknya apa? Duduknya anjing. Ya, jelas ya? Menyerupai duduknya anjing. Dan hal tersebut telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah hadits. Baik. Selesai tentang duduk iqa. Kemudian di antara hal yang memakruhkan juga, dan ini yang ketujuh, kata beliau, wa ayyastaqbila ma yulhihi, dan dia menghadap kepada sesuatu yang akan membuat dia lalai. Ya, dia menghadap kepada sesuatu yang membuat dia apa? Membuat dia lalai. Ya, kalau dia menghadap kepada sesuatu yang membuat dia lalai, ya, apakah di depannya adalah permainan atau sesuatu yang bergerak, yang menarik perhatiannya, ini adalah hal yang makruh dalam salat. Hal yang makruh. Nah, dan telah diketahui bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat, di mana beliau pernah salat menghadap ke ke tembok yang di situ telah terpasang kain yang berwarna. Ya, ada warna-warninya. Maka setelah itu beliau perintah agar supaya ambijaniya tersebut dibawa kepada Abu Jaham dan diganti dengan sesuatu yang tidak ada gambarnya. Dan Nabi berkata bahwa ini tadi melalaikanku dari salat. Melalaikanku dari salat. Maka makruh hukumnya, ya, memasang hal tersebut. Ya. Dan ini di masa ini adanya ukiran-ukiran berada di masjid, kaligrafi dan seterusnya. Ini dari perkara yang melalaikan. Ya, dan ini dari tanda-tanda hari kiamat adanya di masjid dilakukan hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8, ya, kata beliau rahimahullah, au yadkhula fiha
wa qalbuhu mushtagilun bi mudafa'atil akhbathaini aw bi hadrati ta'amin yashtahihi. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Muttafaqun alaih. Ya. Yang kedelapan, dia masuk di dalam salat dan hatinya sedang sibuk karena dia menahan dua yang akan keluar. Dia menahan yang akan keluar dari dua jalur. Akan menahan kencingnya atau dia menahan apa yang keluar dari belakang. Ya. Atau dia masuk dalam salat dan hatinya sedang sibuk memikirkan makanan yang sudah siap. Yang dia sangat berselera memakannya. Maka ini makruh dia masuk di dalamnya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat saat makanan itu telah hadir, telah siap. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan juga tidak ada salat dan dia sedang didorong oleh dua busuk yang mau keluar dari depan maupun dari belakang. Ya, muttafaqun alaih. Nah, Syekh di sini menyebut muttafaqun alaih ya. Padahal haditsnya hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jelas ya? Kalimat la salata di sini artinya tidak ada salat. Ya. Dia kadang bisa bermakna tidak ada salat, bermakna tidak syah salatnya. Dan bisa bermakna tidak ada salat, bermakna makruh salatnya. Bermakna makruh salatnya. Jadi kalau dia misalnya sudah hadir makanan, ya, sudah hadir makanan, kemudian dia tetap melakukan salat, ya, sehingga dia hilang kekhusyukan di dalam salatnya, tidak tahu apa yang dia baca, pikirannya hanya makanan saja. Ya. Makanya seperti ini membatalkan salat, sebab dia telah menghilangkan rukun-rukun dan kewajiban, tidak menyempurnakan salatnya, bisa membatalkannya. Demikian pula kalau dia menahan, ya, sedang menahan hajatnya mau keluar, ya dia tahan, dan ini membuat dia tidak mengerti apa yang dia lakukan di dalam salat, ya, dan mengurangi rukun-rukun dan kewajibannya, maka ini bisa membatalkan salatnya. Ya, kalau keadaannya seperti itu, maka la di situ bisa nafiyah lil jins. Tidak ada salat artinya tidak syah. Jelas ya? Tapi kalau dia salatnya tetap bisa menyempurnakan rukun dan kewajiban, ya, dia tetap bisa menyempurnakan rukun dan kewajiban, maka hukum salat yang seperti ini makruh. Maka la salata di sini artinya la nafiyah lil kamaliyah. Dia hanya menafikan kesempurnaan saja. Menafikan kesempurnaan. Jelas ya? Baik. Jadi dari etika seorang masuk ke dalam masjid, ya dia dalam keadaan hatinya itu sudah tidak sibuk lagi, konsentrasi, tidak ada hal yang melalaikannya. Ya, muttafaqun alaih. Haditsnya riwayat Muslim ya, Syekh menyebutkan muttafaqun alaih. Kemudian yang kesembilan dari yang dilarang, dari hal yang memakruhkan salat, adalah menghamparkan kedua tangan ketika sujud. Kata Syekh, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaftarisha ar-rajulu dira'aihi fi sujud. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki menghamparkan kedua tangannya pada saat dia sujud. Ya, jadi kedua tangan ini, ya, sikunya dihamparkan di mana? Di lantai. Ya, begitu dia sujud, sikunya menyentuh lantai, menyentuh bumi. Maka ini ada hal yang makruh. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Ya, di dalam hadits Aisyah riwayat Muslim. Dan dia dianggap sebagai kaifiat yang menyerupai binatang, menyerupai binatang buas. Iya.
Dan dari dalil ini, ketika disebutkan sejumlah celaan orang yang sholat seperti mematuk, ya, sholatnya kaum munafikin cepatnya seperti ayam yang mematuk, dilarang duduk seperti duduk anjing, kemudian menghamparkan tangan seperti binatang buas. Ini nas-nas diambil secara umum oleh para ulama tentang tidak bolehnya seorang manusia itu menyerupai binatang, ya, dalam gerakan maupun apa yang dia lakukan. Jelas ya? Baik, selesai pembahasan terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat dan memakruhkannya. Nah, kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan tentang bab sholat tatawwu. Ya, bab tentang sholat tatawwu. Ya. Sholat tatawwu itu artinya sholat sunnah. Ya. Adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam bab sholat tatawwu ini banyak pembahasan. Cuma Syekh rahimahullah hanya menyinggung, ya, pembahasan-pembahasan yang penting untuk diketahui. Ya, dari pembahasan-pembahasan yang beliau singgung di sini, ya, ada pembahasan berkaitan dengan sholatul kusuf, ya, tentang sholat gerhana, dan ada berkaitan dengan sholatul witir, sholat witir, ada yang berkaitan dengan sholat al-istisqa, sholat meminta hujan, ya, dan ada yang berkaitan dengan waktu-waktu terlarang. Ya, sebab dia di pembahasan sholat sunnah dan waktu terlarang itu kaitannya dengan pelaksanaan sholat sunnah. Ya. Kita mulai membaca di sini pembahasan tentang sholat kusuf. Ya. Yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Al-kusuf, sholatul kusuf, sholat disandarkan kepada kusuf. Ini penyandaran kepada sebabnya. Sebab dia adalah sholat yang dilakukan karena terjadi kusuf, karena terjadi gerhana. Karena terjadi gerhana. Ya. Dan gerhana itu, definisinya adalah hilangnya atau tertutupnya cahaya salah satu dari matahari dan bulan atau sebagian dari cahayanya. Ya. Jelas ya? Sebagian dari cahayanya. Nah, itu al-kusuf. Dan di sini biasanya dibahasakan oleh para ulama dikatakan pakai al-kusuf, pakai kaf, dan kadang pakai kha, al-khusuf. Semuanya bermakna gerhana. Ya. Semuanya bermakna gerhana. Dan ada para ulama yang membedakan, kalau kusuf itu untuk gerhana matahari, kalau khusuf untuk gerhana bulan. Dan ini masyhur di penggunaan secara bahasa yang membedakan. Ya, tapi umumnya ahli fikih menggunakan untuk makna yang sama. Karena itu mereka hanya membahasakan satu saja, kusuf, ya, yang dia inginkan gerhana matahari dan gerhana apa? Gerhana bulan. Baik. Ini yang dimaksud dengan salat al-kusuf. Kata beliau, wa akaduha salatul kusuf. Yang paling muakkadnya dari salat sunnah. Salat sunnah itu kan banyak. Ya. Apa yang paling muakkad dari salat sunnah ini? Nah, beliau terangkan bahwa yang paling muakkadnya adalah salat kal-kusuf. Salat gerhana. Ya. Jelas ya? Namun pertama di sini yang perlu dibahas, apakah benar salat kusuf ini salat sunnah? Ya. Jelas ya? Ini sebenarnya harus dibahas. Ya. Sebab sebagian para ulama memandang bahwa salat kusuf itu bukan salat sunnah, tapi dia wajib. Hukumnya dilakukan. Ya. Ada orang yang berpendapat bahwa salat kusuf itu wajib. Ini pendapat yang harus dipertimbangkan.
Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk melakukannya. Ya, beliau perintah. Kata beliau, "Idza ra'aitumuha fadza'u ila shalah." Kalau kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan itu, maka hendaknya kalian bersegera untuk melakukan salat. Perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajibnya. Dan di sini lafaz keluarnya bersegeranya fazi'an. Ya, dengan penuh kekhawatiran menyambut khusuf ini. Jelas ya? Menyambut khusuf ini dengan penuh kekhawatiran. Nah itu bahasanya fadza'u, bersegeralah kalian karena khawatir untuk melakukan salat. Iya. Kemudian salat khusuf ini, ya, ini salat kaifiatnya berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya dan diperintah oleh Nabi. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salat khusufnya diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Ya. Dan beliau setelah salat khusuf, beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat mendalam dan sangat agung. Ya. Dan beliau mensyariatkan berjamaah di salat khusuf. Memerintah orang meneriakkan as-salata jami'ah. Dan ini tidak diteriakkan pada salat sunnah yang lainnya. Jelas ya? Ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan bahwa ya, dia mungkin dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jelas ya? Dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, tapi sifatnya kalau dia wajib, maka hukumnya adalah fardu iya. Kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia adalah salat yang wajib. Ya, mungkin wajib ain dan mungkin wajib kifayah, kata beliau. Mungkin wajib ain dan mungkin wajib kifayah. Ya, dan paling sedikitnya kalau dikatakan wajib kifayah. Wajib kifayah. Karena itu adanya gerhana, itu jangan dianggap sebagai perkara yang biasa. Ya, seorang khawatir di dalamnya. Ya. Dan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah adanya gerhana matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kita lanjutkan. Ya. Jadi dia adalah salat diterangkan oleh Syekh di sini sebagai salat sunnah yang sangat muakkadah. Ini pendapat Syekh ya. Dan telah kita terangkan bahwa ya, pendapat yang mengatakan wajibnya salat khusuf itu ya mempunyai sisi kekuatan dari pendalilan. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa akaduha salatul khusuf. Paling muakkadnya adalah salat khusuf. Dan Nabi fa'alaha wa amara biha. Karena Nabi mengerjakannya dan memerintah dengannya. Wa tusalla ala sifati hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Sini dijelaskan tentang kaifiat salat gerhana. Bahwa salat gerhana itu dilakukan sesuai dengan sifat salat yang diterangkan dalam hadits Aisyah. Bagaimana itu hadits Aisyah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf. Nabi menjaharkan bacaan dalam salat gerhana. Jadi bacaannya dijaharkan. Fi qiraatihi, dalam membacanya. Iya. Kemudian fa shalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadat. Lalu beliau salat 4 rakaat. 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Dengan 4 kali sujud. Ya. Jelas ya? Ya, kalau kita ingin rinci bagaimana kaifiat salat gerhana itu, ya, begitu terjadi gerhana, dan ingat gerhana ini disyariatkan kalau dilihat. Sebab bahasa dari Nabi, idza ra'aitumuhuma. Ya, kalau kalian melihatnya,
Ya. Jadi pembahasannya kalau di apa? Kalau dilihat. Ya. Kita misalnya di Indonesia ini kemarin terjadi gerhana. Ya. Dilihat di apa namanya? Sulawesi atau di Jawa Tengah misalnya. Ya. Tapi di daerah lain tidak dilihat. Maka yang salat hanya di tempat yang melihatnya saja. Di tempat yang melihatnya saja. Jelas ya? Nah. Ya. Demikian pula kemarin ada gerhana matahari juga. Ya. Hanya dilihat di beberapa tempat saja di Indonesia. Ya. Kebanyakan tempat di Indonesia tidak melihatnya. Maka ini bagi siapa yang melihat gerhana, syariat salat kusuf bagi siapa yang melihatnya. Orang yang tidak melihatnya tidak ada syariat untuk melakukannya. Ya, jelas ini ya. Baik. Kemudian, jadi kalau sudah dilihat gerhana, maka imamnya keluar ke masjid. Kemudian boleh diteriakkan dari masjid, as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Ya, as-salata ini dinasab lil igra untuk diingatkan. Ya, hadirilah salat. Perhatikan salat ini jami'ah. Jami'atan yang akan ditegakkan secara berjamaah. Ya. Diteriakkan sekali boleh. Kalau memang perlu diulangi tidak apa-apa diulangi. Ya. Kalau memang perlu diingatkan kepada masyarakat untuk menghadirinya. Maka setelah itu majulah imamnya, kemudian makmum bersaf di belakangnya. Sebab salat gerhana disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, kemudian imam pun bertakbir dan disyariatkan dia membaca bacaan yang panjang. Disyariatkan dia membaca bacaan yang panjang. Ya. Sesuai dengan apa? Gerhananya. Kalau dia lihat gerhana baru mulai dan kelihatannya gerhana ini ya akan berlangsung sampai 3 jam misalnya, maka dia ukur bacaan untuk 3 jam. Jelas ya? Kalau misalnya gerhananya sudah berjalan, dia baru tahu gerhana, ya mungkin gerhananya sisa 10 menit, maka dia ukur bacaan untuk 10 menit. Jelas ya? Jelas sampai sini? Sebab gerhana ini hanya disyariatkan pada saat gerhana. Ya. Jadi kalau dia sudah sementara sholat, tiba-tiba gerhananya sudah selesai, ya, maka datang orang memberitahukan, atau dia misalnya sementara sholat dia dengar, ya orang berkata gerhana sudah selesai, maka segera dia peringan sholatnya untuk mencukupi saja dan menyelesaikan sholat. Dia ringankan sholat untuk menyelesaikan sholatnya. Jelas ya? Sebab sholat ini hanya disyariatkan saat gerhana. Saat gerhana. Maka kalau memungkinkan dia panjangkan bacaan. Sebagaimana Nabi memanjangkan bacaannya. Setelah panjangkan bacaannya, baca Al-Fatihah, kemudian dipanjangkan bacaan. Setelah itu imamnya takbir. Allahu Akbar. Takbir untuk apa? Untuk ruku. Ya. Setelah itu imamnya naik. Berkata Sami Allahu liman hamidah. Setelah berkata Sami Allahu liman hamidah, apa yang dia lakukan? Dia sujud? Tidak. Tapi dia baca lagi. Ya. Dia membaca lagi. Baca Al-Fatihah, baca surah. Ya, dipanjangkan bacaannya. Tapi bacaan yang kedua ini, dia panjang, namun lebih pendek daripada bacaan di pertama. Jelas ya? Ya, setelah selesai bacaannya, dia takbir lagi untuk ruku. Allahu Akbar. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu takbir untuk sujud. Allahu Akbar. Dia sujud. Bangun. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir lagi sujud. Ya. Sujud kedua. Setelah itu takbir berdiri. Ya. Kemudian dia baca Al-Fatihah lagi. Baca surah. Ya. Sebagaimana salat. Jelas. Dan dia panjangkan bacaan. Tapi bacaannya, ya panjangnya lebih pendek daripada rakaat yang sebelumnya. Jelas ya? Dia baca. Setelah selesai, takbir lagi Allahu Akbar untuk ruku.
Ya, kemudian dia bangkit lagi sami Allahu liman hamida, dia kembali membaca Al-Fatihah dan membaca apa? Surah. Ya, dan bacanya lebih pendek daripada sebelumnya. Setelah itu takbir ruku', ya, takbir lagi i'tidal, kemudian takbir sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, setelah itu duduk tasyahud. Kemudian salam. Jelas ya? Maka selesailah salat apa? Al-kusuf. Jadi kesimpulannya salat kusuf rukuknya ada berapa? Ya. Pertama salat kusuf 2 rakaat. Rakaat yang pertama rukuknya ada berapa? 2. Sujudnya juga 2. Ya. Di rakaat yang kedua rukuknya 2 dan sujudnya 2. Jelas ya? Ini kaifiyat yang paling masyhur dan paling sahih di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa boleh rukuknya 6 kali. Ada yang mengatakan boleh 8 kali. Ya, sebab ada riwayat-riwayat yang menjelaskan. Tapi harus diketahui bahwa kejadian kusuf di masa Nabi itu, gerhana di masa Nabi hanya terjadi sekali saja. Ya. Kalau dikatakan boleh 6, boleh 8, ini kurang tepat. Sebab kejadian di masa Nabi cuma 1. Dan riwayat yang paling kuat, itu riwayat yang menyebutkan bahwa rukuknya cuma 4 saja. 4 kali rukuk di 2 rakaat. Jelas ya? Baik. Sekira ini secara global yang terkait dengan pembahasan kusuf. Nah, setelah salat kusuf disyariatkan untuk berkhutbah. Di sini memang di buku Syekh tidak menjelaskan tentang khutbah. Ya, sebab beliau menyinggung salat saja. Ya, namun disyariatkan untuk berkhutbah dan disyariatkan dengan khutbah ya yang mengingatkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat dan diterangkan wanjalati syams dan matahari sudah mulai terang ya sebab ketika bertemu matahari dengan bulan ya cahayanya menjadi apa? Redup ya dan kelihatan hitam. Maka begitu selesai kembali semuanya matahari kembali terang. Jelas ya? Jadi ketika matahari sudah terang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu memuji Allah dengan apa yang sepatutnya. Kemudian beliau berkata, "Huma min ayatillah." Ya. Bahwa gerhana matahari dan bulan itu dari ayat-ayat Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidaklah ya, gerhana itu terjadi karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang, lahirnya seseorang. Kalau kalian melihatnya, maka fafza'u ila shalah. Bersegeralah kalian, khawatirlah kalian dengan segera melakukan salat. Ya. Beliau memberikan nasihat-nasihat. Nah, ini yang harusnya dilakukan di salat kusuf, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai pembahasan tentang salat kusuf. Setelah itu beliau menjelaskan tentang salat witir. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya, dalam salat witir ini kita berikan catatan 6 pembahasan. Yang pertama, salat witir adalah salat sunnah muakkadah. Ya. Syekh rahimahullah berkata, "Wa salatul witri sunnatun muakkadah." Ya, dan salat witir itu adalah salat sunnah muakkadah. Salat sunnah muakkadah. Di hukum salat witir, ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, dan witir itu tidaklah diwajibkan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Bagi Nabi itu adalah wajib witir. Karena itu tidak pernah Nabi meninggalkan witirnya. Ya. Tidak di safar, tidak pula di mana? Di hadar, dalam keadaan mukim. Ya. Dan Nabi ketika diwajibkan atas beliau witir, maka di sini terdapat di dalamnya sejumlah hikmah yang sangat besar. Apalagi orang yang menduduki kedudukan seperti kedudukan Nabi di dalam menyampaikan agama, di dalam mempelajari agama. Maka witirnya hendaknya dia jaga, dia perhatikan. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat membantu. Baik. Salatul witri sunnatun muakkadah. Salat witir adalah salat sunnah muakkadah yang sangat disunnahkan. Ya, Nabi berkata, "Autiru walau bi raka'ah." Berwitirlah kalian walaupun 1 rakaat.
walaupun 1 rakaat. Ya, kata Syekh, dawaman nabiyyu alaihi hadaran wa safara. Nabi continue melakukannya. Ya. Continue melakukannya. Hadaran wa safaran. Dalam keadaan dia hadir, mukim, dan dalam keadaan safar. Nah, ini dalilnya tentang sunnah muakkadanya. Kemudian pembahasan yang kedua, anjuran untuk mengerjakannya. Syekh di sini menjelaskan secara global anjuran untuk mengerjakannya, sekaligus masih terkait dengan dalil disunnahkannya salat witir. Kata beliau, wahassan nasa alaihi, dan Nabi memberikan anjuran kepada manusia untuk hal ini. Ya, bahkan di dalam Al-Quran anjuran-anjurannya untuk hal itu. Salat witir bagian dari salat malam. Bagian dari salat malam. Ya. Ini istilah-istilah yang digunakan. Salatul lail, salatul tahajud, salatul witir. Salat lail adalah salat malam. Ya. Malamnya berlaku umum, semua malam. Jelas ya? Salat tahajud, dia juga salat malam. Cuma tahajud itu adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Ya, karena dari sisi asal penggunaan kata tahajud, itu setelah dia bangun dari tidur. Ya. Kalau salat witir, dia juga salat malam. Cuman salat malam yang ditutup dengan witir ganjil. Ya. Demikian pula salat tarawih. Dia juga salat malam terhitungnya. Tapi dia adalah salat malam yang disyariatkan secara berjamaah di awal malam. Jelas ya? Disebut tarawih. Ya, disyariatkan secara berjamaah. Dan tidak ada salat malam disyariatkan berjamaah kecuali salat tarawih saja. Ya, di bulan Ramadan saja. Selain daripada itu, tidak disyariatkan secara berjamaah. Ya, boleh berjamaah kadang-kadang untuk memberi contoh. Ya, kadang-kadang. Seperti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bersama Hudzaifah atau bersama Salman dan Hudzaifah. Ya. Jelas ya? Salat witir ini banyak anjurannya, banyak dalil yang menjelaskannya. Ya, dan dia adalah keindahan orang-orang yang bertakwa. Baik, pembahasan yang ketiga, jumlah rakaat minimal untuk salat witir. Kata Syekh rahimahullah, aqalluhu rakaat. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Ya. Witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Muslim, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat dari akhir malam. Ya, 1 rakaat dari akhir malam. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, jadi paling sedikitnya 1 rakaat. Ya, paling sedikit. Ya. Kemudian kata beliau, wa aktsaruhu 11. Dan yang paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Ya, berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah ya salatnya di Ramadan dan tidak pula di selain Ramadan melebihi 11 rakaat. 11 rakaatan. Iya. Jelas ya? Jadi 11 rakaat. Kalau datang di sebagian riwayat diterangkan 13 rakaat, maka ini kemungkinan tambahan ilmu tidak dimiliki oleh Aisyah, dan kemungkinan yang dimaksudkan dengan 13 itu ditambah dengan 2 rakaat ringan. Sebab juga telah syahid di dalam Sahih Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil lail bi raka'ataini khafifataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya di malam hari
dengan 2 rakaat yang ringan. Dengan 2 rakaat yang apa? Yang ringan. Nah, ini paling banyaknya 11 rakaat. Ukuran paling banyak yang dimaksud di sini, ini adalah paling banyak kalau ingin dikontinyukan dengan jumlah seperti itu. Dia ingin 11 rakaat terus, maka paling banyaknya 11. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia ingin lebih dari 11, tidak kontinu, kadang 19, kadang 21, kadang 30, 37, ya kadang 41, boleh saja. Tidak ada masalah. Ya, itu diperbolehkan. Sebab Nabi SAW telah menyatakan ketentuan umum, kata beliau dalam hadits riwayat Muslim, salatul lail masna masna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat, tidak ada batasan. Berapa saja 2 rakaat, 2 rakaat boleh dia lakukan. Jelas ya? Iya. Jadi ucapan Syekh di sini paling banyaknya 11 rakaat. Ini kalau dikontinyukan. Iya. Nah, dan mungkin yang beliau inginkan 11 rakaat, ya, kalau masalah witirnya saja. Ya, kalau beliau diniatkan semua witir. Jelas ya, sebab kefiat pelaksanaan witir juga itu ada kefiatnya. Boleh dilakukan 1 rakaat, ya boleh 3 rakaat sekaligus, 1 kali salam, boleh 5 rakaat sekaligus, 1 kali salam, 7 rakaat sekaligus, 1 kali salam, 9 rakaat sekaligus, 1 kali salam. Ya, boleh 11 rakaat sekaligus, 1 kali salam. Tetap witir. Jadi kalau beliau arahkan witir 11 rakaat kemana witir, maka ini mungkin saja. Jelas ya? Adapun sholat di malam hari, saya sudah terangkan bahwa witir itu juga masuk di sholat malam. Andai kata seseorang dia sholat 2, dia tutup dengan witir, maka itu dikatakan witir. Jelas ya? Sholat malam sekaligus dikatakan witir. Iya. Karena itu dalam masalah niat, ya tidak perlu seorang sibuk. Oh ini saya witir, saya niatkan witir sekarang. Ya, begitu dia sholat 1 rakaat, itulah witirnya, selesai. Sebab witir memang adalah sholat malam. Karena itu memperbaharui niat dan memperbaiki niat, ini adalah tahsil hasil. Mengadakan sesuatu yang sudah ada. Ya. Mengadakan sesuatu yang sudah ada, tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian kata beliau waktunya, waktu pelaksananya. Kata beliau waktuhu min salatil isya ila tulu'il fajr. Dan waktunya dari salat isya sampai terbitnya fajar. Dan ini berdasarkan hadits Abu Basrah, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zadakum salatan wa hiya al-witru fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr." Ya. Sungguhnya Allah menambah kalian salat, yaitu salat isya atau salat witir, maka lakukanlah salat witir ini antara salat isya sampai salat subuh. Antara salat isya sampai apa? Salat subuh. Ya. Jadi kalau dia sudah salat isya, sudah selesai, dia boleh melakukan salat witir. Dia melakukan salat witir. Ya. Misalnya ada musafir, dia menjamak salatnya, dia salat maghrib, dia jamak salat isya. Ya, maka setelah itu dia boleh salat witir. Boleh dia langsung salat witir, kemudian dia safar. Jelas ya? Ya, dan witir itu boleh dilakukan di awal malam bagi siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, dia lakukan di awal malam. Ya, itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, agar supaya beliau witir sebelum beliau tidur. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, dan akhirnya sampai terbitnya fajar subuh. Akhirnya sampai terbitnya fajar subuh. Iya. Jadi kalau dia sudah sholat, kemudian dia khawatir akan adzan sudah, dan dia belum witir, maka dia tambah 1 rakaat, dia ganjilkan. Supaya apa? Menjadi witir sholatnya. Nah.
Kemudian kata beliau wal afdal ayyakuna akhir salatihi. Dan paling afdalnya witir itu menjadi akhir salatnya. Ini yang paling afdalnya. Witir dia lakukan di akhir ya salat. Ya, kalau ada yang mau melakukan di awal seperti dia khawatir misalnya enggak bangun di tengah malam, maka dia lakukan witir di awal malam. Begitu dia bangun, maka dia salat malam saja. Hanya salat 2 rakaat. Tidak ada witir lagi. Sebab witir itu tidak boleh 2 kali dalam semalam. Kata Nabi SAW, la witrani fi laila. Tidak ada witir dalam 1 malam. Atau tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Afwan, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau dia sudah witir di awal malam, di akhir malam tidak boleh dia ulangi lagi. Jelas ya? Dan ini banyak dibahas di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan, kadang seorang muslim ingin tarawih. Salat tarawih di masjid. Salat bersama imam sampai selesai. Dia ingin mendapatkan keutamaan salat berjamaah selesai. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Dar Al-Ghifari, hadits Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Innar rajula idza qama ma'a imamihi khusiba lahu qiyamul lail hatta yansarif." Ya, innar rajula idza qama imami hatta yansarif khusiba lahu qiyamul lailah. Sungguhnya seorang lelaki apabila dia salat bersama imamnya sampai selesai, maka akan dihitung untuknya salat seperti salat 1 malam suntuk. 1 malam penuh. Ini keutamaannya salat tarawih bersama imam. Tapi ingat, batasannya sampai apa? Sampai imam selesai. Nah, di sini muncul banyak pertanyaan. Saya ingin mendapatkan keutamaan salat bersama imam sampai selesai. Tapi di malam hari saya juga ingin bangun qiyamul lail. Ya. Apa? Atau bagaimana cara yang saya lakukan? Ya. Cara yang dia lakukan adalah salah satu dari 2. Ya. Ini yang ditunjukkan oleh dalil. Ada cara yang ketiga sebenarnya, tapi haditsnya lemah. Ya. Yang pertama yang disyariatkan kalau dia ingin sholat di malam hari, dia sholat bersama imam, witir bersama imam. Dia ikut witir bersama imam. Kalau dia bangun di malam hari, maka silahkan dia sholat malam, tapi dia sholat 2 saja, tidak ada witirnya lagi. Jelas ya? Tidak ada witirnya. Berdasarkan hadis, sholatul lail masna masna, sholat malam 2. Yang kita boleh dikatakan tidak boleh witir karena hadis yang saya bacakan tadi, la witrani fi laila. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Cara yang kedua, dan ini cara lebih bagus, lebih afdal. Ya. Dia ikut bersama imam sampai selesai. Imam selesaikan pasti witir imam, ya kan? Begitu imamnya selesai, salam imamnya dari witir, dia jangan ikut salam. Tapi dia berdiri menambah 1 rakaat. Supaya sholatnya menjadi apa? Menjadi genap. Ya. Jelas ya? Kalau sholatnya menjadi genap, berarti dia belum witir. Ya. Dan dia juga tetap dapat keutamaan sholat. Sebab dia sholat sampai bersama imam sampai apa? Sampai selesai. Ya. Kalau dia tambah 1 rakaat, dia genapkan. Nah, nanti kalau dia bangun di malam hari, dia bangun seperti biasa. Sholat, kemudian dia tutup dengan apa? Dengan witir. Ini cara yang paling bagusnya. Ada cara yang ketiga saya sebutkan tapi haditsnya lemah. Ini cara diistilahkan oleh ahli fikih dengan nama naqdul witir. Ya, membatalkan witir. Kalau dia sudah witir, ada cara membatalkannya katanya. Bagaimana caranya? Jadi kalau dia sudah witir di awal malam, dia punya kemampuan bangkit lagi di tengah malam, maka pertama dia sholat 1 rakaat dulu. Untuk membatalkan witirnya. Jadi 1 ini digabungkan, dia niatkan digabung dengan apa? Witirnya yang sudah lalu supaya menjadi genap. Ya, baru setelah itu dia sholat 2, kemudian dia tutup dengan witir. Tapi ini haditsnya lemah. Jelas ya? Haditsnya lemah, tidak disyariatkan. Baik. Jadi ini yang terkait dengan masalah akhir witir dijadikan akhir sholat. Karena itu Syekh hanya membahasakan di sini. Kata beliau wal afdal. Paling afdalnya, beliau tidak tekankan, tidak wajibkan, tapi beliau hanya membawakan paling afdalnya witir itu akhir salatihi.
Paling afdalnya witir adalah akhir salatnya. Ini yang paling afdal. Sebab kebanyakan hadits dari Nabi, beliau menganjurkan agar witir diakhirkan. Tapi dari perbuatan Nabi sendiri, beliau pernah witir. Setelah witir, beliau tambah 2 rakaat setelahnya. Genap. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa witir tidak mesti di akhir. Tidak mesti di akhir salat. Ya, karena itu Syekh hanya membahasakan afdalnya. Hanya membahasakan apa? Afdalnya. Ya. Kata beliau, wal afdal ayyakuna akhir salatihi. Paling afdalnya, witir itu menjadi akhir salatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ya. Jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Muttafaqun alaih. Nah, ini muttafaqun alaih dari hadits Ibnu Umar. Ya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdal." Rawahu Muslim. Kata beliau, siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Dan siapa yang tami', ya, siapa yang sangat semangat, di sini bahasanya bahasa tamak. Ya, siapa yang tamak, dia ingin bangun di tengah malam. Artinya dia sangat semangat, ingin bangun di akhir malam. Falyutir akhiral lail, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Ini kalimat semangat ini menunjukkan bahwa di antara hal yang membantu seseorang dia bisa bangun di akhir malam kalau dia punya semangat. Dia punya apa? Punya semangat. Ini salah satu sebab yang bisa membantunya untuk bangun di akhir malam. Ya, dia ada semangat. Dan dengan adanya semangat ini, ya, dia mampu untuk bangun. Beda dengan orang yang tidak ada semangat. Jelas ya, sebab jiwa itu kalau ditekankan padanya sesuatu, ya, maka itu memberikan pengaruh pada jiwa. Memberikan pengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Kita kadang waktu istirahat. Ya, dan dia perlu istirahat. Tapi dia tahu bahwa 1 jam lagi dia harus menghadiri sesuatu yang mesti dihadiri. Ya. Karena jiwanya terkait dengan ini, ya, maka dia capek bagaimanapun, dia mampu bangun 1 jam lagi. Jelas ya? Ini memberikan pengaruh di dalam jiwa. Karena itu bahasanya dalam hadits man tami'a, siapa yang tamak, menunjukkan adanya semangat. Ya, dan banyak sebab yang bisa membantu seseorang itu supaya bisa bangun di akhir malam. Ya, di antaranya ini dia punya semangat, di antaranya lagi adalah dia cepat tidur, kemudian di antaranya juga dia membaca doa sebelum dia tidur, kemudian di antaranya juga dia berwudu dan melakukan sunnah-sunnah yang disyariatkan sebelum tidur seperti membaca doa dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara hal yang membantunya juga adalah dia banyak mengingat bahwa ini adalah salat penuh dengan keutamaan. Dia adalah salat yang para as-salaf rahimatullahi alaihim semangat di dalam melakukannya, dan banyak sebab-sebab yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan ini. Ya, jadi siapa yang semangat untuk bisa bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail. Hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Sebab salat di akhir malam itu dipersaksikan. Salat di akhir malam dipersaksikan, wa dzalika afdal, dan itu yang paling afdalnya, paling utamanya. Rawahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Selesai sudah 6 pembahasan dari pembahasan witir di sini. Ya, jelas ya. Syekh di sini hanya menyinggung witir. Beliau tidak menyinggung salat malam secara umum. Ya, jadi kita juga tidak terlalu banyak menguraikan. Kita uraikan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Syekh saja. Baik, selesai pembahasan salat witir. Kita pindah ke pembahasan berikutnya tentang salat istisqa. Kata beliau rahimahullah, wa salatul istisqa, dan salat istisqa. Ya. Istisqa itu artinya talabus suqya, meminta hujan.
yang meminta hujan. Nah, ya. Terus secara bahasa ya, secara istilah, dalam istilah para ulama, bahwa salat istisqa adalah talabu inzalil matari min Allah bikaifiyatin makhsusah indal hajati ilaihi. Istisqa itu adalah memohon turunnya hujan dari Allah dengan kaifiat yang khusus ketika diperlukan. Jadi istisqa ini ketika diperlukan, ya, ketika kurang air, kemarau, ya, jelas ya, ya mohon kepada Allah. Nah, kalau diturunkan hujan, istisqa dengan kaifiat salat dilakukan dengan kaifiat, ya, ada kaifiatnya secara khusus akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, Syekh akan menjelaskan tentang masalah istisqa dan kita di sini menggarisbawahi 8 pembahasan dari penjelasan Syekh rahimahullah. Yang pertama, syariat dan ketentuan seputar meminta hujan. Ya, kata beliau salatul istisqa sunnatun. Jadi beliau terangkan syariatnya di sini. Bahwa salat istisqa hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan? Ya, disyariatkannya idza tarran nasu atau idza turran nasu li faqdil ma, apabila manusia didesak untuk minta hujan karena tidak adanya air. Ya. Tidak ada air atau hilang air. Tidak ada air atau kurang air. Ya. Nah, dalam syariatan salat istisqa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam banyak hadis. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, ya, beliau keluar ke musalla untuk melakukan salat istisqa. Juga dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau beliau melakukan salat istisqa. Ya. Jelas ya? Beliau melakukan salat istisqa. Ini menunjukkan bahwa salat istisqa adalah hal yang disyariatkan. Ya, dan pensyariatannya apabila manusia kekurangan air. Apabila manusia kekurangan air. Ya. Dan ini penyebutan istisqa ini ketika kekurangan air, ya, dilakukan dengannya salat khusus. Ya, tapi cara meminta hujan itu ada beberapa cara. Salah satunya dengan salat. Ya, ada cara yang lain meminta hujan, yaitu khatib berdoa di mimbar di khutbah Jumat. Dia berdiri kemudian memohon hujan kepada Allah. Ini tidak ada salat, tapi permohonan minta hujan saja. Jelas ya? Sebagaimana telah syah di dalam Sahihain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba ada yang berkata, ya, mengeluhkan tentang kurangnya hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, turunlah hujan. Terus turun hujan sampai masuk Jumat berikutnya. Ya. Kemudian datanglah orang berkata, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya hujan ini ya sudah merubuhkan rumah-rumah kami, ya, dan merusak tanaman kami. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan pada kami. Jelas ya? Maka ya, Allah mengabulkan doa Nabi-Nya. Nah, jadi menunjukkan bahwa doa itu kadang bisa di mimbar. Ya, dilakukan. Ya. Dan seorang boleh melakukannya sendiri. Ya, dia sendiri yang meminta hujan, memohon kepada Allah kalau dia perlu akan hal itu. Ya. Namun Syekh di sini membahas tentang masalah salatnya. Karena itu beliau hanya menyinggung salat.
Ya, di sini minta hujan dengan bentuk salat. Salat minta hujan. Baik. Jadi ini syariat dan ketentuan seputar meminta hujan ya. Kemudian yang kedua tempat pelaksanaan salat meminta hujan. Kata beliau, wa tuf'alu ka salatil 'id fi as-sakhra. Wa tuf'alu ka salatil 'id fi as-sahra. Ya. Dan dikerjakan seperti salat Id di sahra. Ya. Di padang pasir atau di tempat lapang. Nah, ini dalilnya adalah hadits Abdullah bin Zaid Al-Mazini, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fastasqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, lalu beliau melakukan salat istisqa. Jadi sunnahnya ke tanah lapang, sama dengan salat Id. Salat Id ke tanah lapang. Maka manusia keluar ke tanah lapang. Iya. Ke tanah lapang untuk meminta hujan. Untuk meminta apa? Meminta hujan. Iya. Jelas ya? Dan dengan keluarnya dia ke tanah lapang ini ada hikmahnya sendiri. Ya. Sebab ini bentuknya adalah permintaan, permohonan. Ya. Karena itu ada etika ketika keluar. Ya. Sini diterangkan di pembahasan yang ketiga, etika ketika keluar untuk mengerjakan sholat. Kata beliau, wa yakhruju ilaiha mutakhashsyi'an, mutadallilan, mutadarri'an. Dan dia keluar untuk mengerjakan sholat itu mutakhashsyi'an, dengan penuh kekhusyukan. Ya. Mutadallilan, dan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Mutadarri'an, ya, dan sangat berharap, penuh dengan harapan. Ya. Seakan-akan orang yang sangat perlu, butuh, ya, untuk akan itu, untuk hujan. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ya, riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan, mutawadhi'an, mutadarri'an hatta atal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan mutabaddilan, ya, penuh dengan beliau semangat untuk hal itu. Mutawadhi'an, merendah diri. Mutadarri'an, dan beliau tadarru', ya, berpasrah, bermohon kepada Rabbnya. Sampai beliau memasuki musalla, tempat salat. Jadi semuanya disebutkan tempatnya di musalla. Ya, di tempat salat. Di lapangan salat. Ya, ini afdalnya dilakukan di lapangan. Ya, dilakukan di lapangan. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa fayusalli raka'ataini. Jadi ini etikanya, dia keluar dengan posisi yang seperti ini. Ya. Dia penuh dengan tawadhu, merendah diri, bermohon kepada Allah. Ya. Menunjukkan hajatnya, kefakirannya. Ya. Dan dia adalah hamba yang sangat perlu kepada rahmat Rabbnya. Jelas ya? Demikian. Maka di pembahasan berikutnya kaifiat salat meminta hujan. Kata Syekh, fa yusalli raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat. Ya. Salat yang dilakukan di salat istisqa, ya, itu sama dengan salat Id. Sama dengan salat Id. Ya, dilakukan 2 rakaat. Dilakukan 2 rakaat. Nah, dan sebagian para ulama ya berpendapat bahwa ketentuan salatnya ya sama dengan salat Id, yaitu ada 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Sebab dia sama dengan salat Id. Hanya saja ada perbedaan dari sisi isi khutbahnya apa. Ya.
kemudian bagaimana bentuk keluarnya. Ya. Kemudian setelah selesai sholat itu apa yang dia lakukan? Jelasnya? Itu ada perbedaan dari sisi itu. Nah, Faisalli raka'ataini. Beliau sholat 2 rakaat. Ya. Dia sholat 2 rakaat. Nah, ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, wa shalla raka'ataini kama kana yusalli fil Id. Beliau sholat 2 rakaat sebagaimana beliau sholat di Id. Ini hadits Ibnu Abbas ya, jelas menunjukkan sholatnya sama dengan sholat Id. Sebagaimana beliau sholat di sholat Id. Ya. Tsumma yakhutubu khutbatan wahidah. Kemudian beliau khutbah 1 kali khutbah. Nah. Kemudian beliau khutbah dengan 1 kali khutbah. Ya. Sama dengan salat Id, khutbahnya juga 1 kali. Menurut pendapat yang terkuat. Khutbahnya 1 kali. Dan di dalam khutbah Id ini atau di dalam khutbah istisqa ini tidak sama dengan khutbah Id. Di mana di istisqa ini adalah anjuran kepada manusia untuk banyak bertobat, beristighfar, memohon rahmat Allah. Ya. Jelas ya? Sebab kaitannya meminta hujan. Iya. Karena itu Syekh terangkan dari isi khutbah, yuksiru fihal istighfar. Diperbanyak di dalamnya istighfar. Wa qira'atal ayati allati fiha al-amru bihi. Dan dia membaca ayat-ayat yang terdapat di dalamnya perintah untuk beristighfar. Ya. Jelas ya? Nah, dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan bahwa lam yazal fit du'a wa tadarru wa takbir. Terus Nabi berdoa dalam khutbah itu. Tadarru, ya, berserah diri, bertakbir. Nah, kata beliau, wa yulihhu fid du'a, dan dia melakukan ilhah dalam doa. Ya. Betul-betul memohon pada Rabb-Nya. Ya. Dan sangat berharap untuk dikabulkan. Ini ilhah. Ya. Wa yulihhu fid du'a wa la yastabti'u al-ijabah. Nah, kemudian dia jangan merasa lambat untuk dikabulkan. Ya. Jangan merasa lambat untuk dikabulkan. Maksudnya dia bermohon supaya ya, doa yang dia mohonkan kepada Allah, ya, itu akan dikabulkan. Ya. Dan dia jangan merasa lambat, misalnya setelah sholat, ya, wah ini sholat saya ini nggak diterima, buktinya hujan belum turun, ya, nggak boleh seperti itu, jelas ya. Tapi seorang harus berharap, bermohon kepada Rabb-Nya, ya. Mungkin hujannya turun setelah dia sholat, ya, mungkin sehari setelah dia sholat, beberapa hari setelah sholat, ya, jelas ya. Dan tidak harus dia langsung turun. Ya, tidak harus langsung turun hujan itu. Nah, baik, ini diantara etika-etika yang dijaga. Jadi ini dijelaskan khutbahnya, apa yang dibahas dalam khutbah. Ya, diterangkan perihal memperbanyak istighfar, kemudian beberapa etika dalam berdoa. Bahwa doanya dengan ilhah, sungguh-sungguh, dia jangan merasa tidak dikabulkan. Ya, jangan merasa tidak dikabulkan. Ini dia jaga pada pelaksanaan. Kemudian setelah selesai sholat, ya, maka ya, setelah selesai sholat, maka disyariatkan seseorang itu kalau dia memakai rida, ya, atau memakai sesuatu yang dia pakai di luar dari pakaiannya, ya, maka dia balik ridanya, dia balik
apa yang dia pakai itu. Ya, jelas ya. Misalnya ada yang pakai selendang misalnya, rida, dia balik ridanya. Ya. Kalau dia pakai pakaian luar, ya kadang seperti orang-orang umumnya di Arab pakai mislah dari luarnya, maka itu dibalik. Ya. Dibalik makainya. Tafaulan, ya dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Merubah keadaan. Jelas ya? Dan ini juga lebih menunjukkan kerendahan. Ya. Tapi ini berkaitan dengan rida saja ya, dengan apa yang dipakai. Ya. Kalau ada yang pakai kopiah, jangan kopiahnya dibalik. Ya. Sebab ini tidak tuntunannya. Atau dia pakai imamahnya dia putar. Ya, tidak. Ini dari kesalahan yang sering diperingatkan oleh masyayikh kita di sholat istisqa. Ya. Kalau kita di Indonesia ini Masya Allah, ya banyak hujan kita. Ini hal yang patut disyukuri. Ya, kebanyakan daerah. Tapi di tanah-tanah Arab, ya, sering melakukan istisqa. Sering melakukan istisqa. Jelas ya? Dan terasa gembira juga. Ya, setelah sholat, ya kemudian turun hujan. Nah, walaupun kadang sudah diumumkan beberapa kali perintah dari raja untuk istisqa, tapi hujan tidak turun juga. Ya, setelah beberapa kali sholat, ya alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan untuk kaum mukminin. Ya. Dan kalau mau memperbandingkan antara kita dan antara Rasulullah dan para sahabatnya, ya jauh perbandingannya. Maka jangan berharap seperti mereka. Ya. Sholat istisqa langsung turun hujan. Ya. Kita yang banyak kekurangannya, banyak melakukan dosa dan kesalahan, ya harusnya lebih banyak berbaik sangka. Kita bermohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tahu kadar diri kita yang penuh dengan kekurangan. Dan ini insyaallah akan semakin mempercepat turunnya kebaikan. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan istisqa ini, kesunahan melakukan sebab-sebab yang menolak kejelekan dan mendatangkan rahmat. Ya. Jadi dia memohon, minta hujan, ya, bukan permohonan dengan lisannya saja. Ada perbuatan-perbuatan yang menggambarkan bahwa dia betul-betul memohon kepada Allah. Karena itu Syekh di sini mengisyaratkannya. Kata beliau, "Wayam bagi qabla al-khuruji ilaiha." Ya, dan sepatutnya sebelum keluar melakukan salat istisqa, jadi sebelum keluar. Sebab seruan melakukan salat istisqa itu seruan dari pemerintah. Mereka yang memberikan seruan. Ya, kalau pemerintah umumkan besok salat istisqa atau hari sekian salat istisqa, ya, maka manusia harusnya persiapan untuk salat itu. Di antara persiapannya ini yang diisyaratkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, fi'lul asbab allati tadfa'u asy-syarr wa tunzilur rahmah. Dia melakukan sebab-sebab yang menolak kejelekan dan menurunkan rahmat. Ya, apa sebab-sebab itu? Kal istighfar, seperti istighfar. Ya, sebab istighfar ini menolak kejelekan dan menurunkan apa? Menurunkan rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurunkan rahmat. Ya, Allah berfirman, "Laula yastaghfiruna Allah, apa laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Andai kata kalian beristighfar kepada Rabb kalian, niscaya kalian dirahmati. Istighfar membawa rahmat. Ya. Dan menurunkan kebaikan. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dengan sebenar-benar istighfar. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, maka Dia akan menurunkan kepada kalian hujan berlimpah ruah. Dan melapangkan untuk kalian harta-harta, keturunan. Ya. Sorga-sorga dan kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jelas ya? Maka ini dari manfaat istighfar dan banyak lagi kebaikannya. Demikian pula wat taubah, dan dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ini di antara sebab Nabi Hud berkata, ya,
Fakul apa? Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya, yursilis sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian. Niscaya Allah akan menurunkan hujan untuk kalian berlimpah ruah dan kalian akan ditambah kekuatan selain dari kekuatan yang kalian miliki. Dan jangan kalian berpaling dalam keadaan berbuat dosa. Iya. Jelas ya? Demikian pula wal khuruj minal madzalim. Dia keluar dari kezaliman-kezaliman. Dia tinggalkan perkara yang zalim. Kezaliman yang dia lakukan dia tinggalkan, bertobat dari kezaliman. Iya. Dia minta hujan, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang menyebabkan hujan tidak turun. Ya. Dan ini menunjukkan ketidakjujuran. Jelas ya? Karena itu dia harus menghindarkan dirinya dari segala perbuatan kezaliman. Apakah kezaliman antara dia dan antara Allah, apakah kezaliman antara dia dengan makhluk, dia tinggalkan semua bentuk kezaliman. Ya. Kemudian wal ihsan ilal khalq, dan berbuat baik kepada makhluk. Ini juga dari sebab turunnya rahmat. Wa ghairiha minal asbab. Ya, berbuat baik kepada makhluk ini banyak ya. Ya, di antaranya juga yang paling besarnya adalah dia mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya. Sebab tidak dikeluarkannya zakat, itu di antara sebab yang menyebabkan tidak turunnya hujan. Wa ghairiha minal asbabil lati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahma dafi'atan linnikbah. Wallahu a'lam. Dan selainnya dari sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab yang bisa mendatangkan rahmat dan sebab yang bisa menolak bahaya. Ya, wallahu a'lam. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang salat tatawwu. Ya. Berikutnya penulis akan membahas tentang waktu-waktu yang terlarang salat. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan nanti pada sesi berikutnya setelah salat asar. Ya. Sudah masuk waktu duhur ya. Untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.